Beberapa tahun lalu, aku dan keluargaku pergi hiking ke sebuah jalur gunung di daerah Taichung. Hari itu biasa saja. Cuaca sedikit berkabut, tapi tidak terlalu dingin. Kami pergi berlima, aku, paman, bibi, sepupu, dan nenekku. Nenek sebenarnya sudah agak lemah, tapi dia bersikeras ikut. Katanya ingin melihat hutan itu sekali lagi. Kami berjalan santai. Sepupuku merekam semuanya pakai kamera handycam kecil. Hanya untuk kenang-kenangan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang terasa janggal. Sampai malam itu, saat kami memutar ulang rekamannya. Awalnya kami tertawa melihat ekspresi nenek yang capek, mendengar suara kami bercanda di tengah kabut. Lalu sepupuku berhenti, dia memundurkan video beberapa detik. Itu siapa? Aku mendekat ke layar. Di belakang kami, sekitar 3 atau 4 langkah dari rombongan, ada seorang anak kecil memakai jaket merah terang, berjalan mengikuti kami. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya panjang, dan yang membuatku dingin, tidak satu pun dari kami ingat ada anak kecil bersama kami. Kami hanya berlima, tidak ada keluarga lain di belakang, tidak ada yang menyusul. Dan di video itu, anak itu terus ada di sana. Sepanjang perjalanan, diam, mengikuti. Aku mencoba mengingat, apakah ada turis lain? Apakah mungkin kami tidak sadar? Tapi semakin lama aku menonton, semakin terasa aneh. Karena langkah anak itu tidak pernah berubah. Jaraknya selalu sama, tidak pernah mendekat, tidak pernah tertinggal. Seolah-olah dia memang sudah berada di sana, bersama kami sejak awal. Keesokan harinya, nenek jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi dalam beberapa hari kondisinya memburuk. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Dan yang membuatku merinding, nenek terus bergumam dalam tidurnya. Bahasa yang tidak kami mengerti. Beberapa kali dia membuka mata dan berkata pelan, "Anak itu, jangan ajak dia pulang." Aku tidak pernah menceritakan soal video itu padanya. Tidak pernah. Beberapa minggu kemudian, nenek meninggal. Dan setelah itu, paman mulai sering sakit. Lalu bibi. Satu persatu, aku mulai takut membuka rekaman itu lagi. Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya, aku putar ulang. Dan kali ini, aku perhatikan lebih detail. Di salah satu bagian video, saat kamera sedikit goyang, anak berbaju merah itu mengangkat wajahnya, perlahan, sangat perlahan, dan dia tidak melihat ke jalan, tidak melihat ke pepohonan. Dia melihat langsung ke kamera, ke arah kami yang sedang menonton. Matanya gelap, bukan seperti bayangan, tapi benar-benar gelap, seperti tidak ada bagian putih sama sekali. Aku merasakan sesuatu yang aneh saat menatap layar, seperti dia sadar sedang dilihat. Aku menghentikan video. Ruangan terasa lebih dingin, padahal semua jendela tertutup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan sekitar jam 2 pagi, aku mendengar suara langkah kecil di lorong rumahku. Pelan, 3 langkah, berhenti. Lalu 3 langkah lagi, aku pikir itu hanya pikiranku sendiri. Sampai aku melihat sesuatu di ujung lorong, siluet kecil, diam. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia memakai sesuatu yang berwarna lebih gelap dari bayangan. Aku tidak berani bergerak, tidak berani memanggil siapapun. Dan dalam hitungan detik, siluet itu menghilang. Aku mencoba menghapus video itu keesokan harinya. Filenya tidak bisa dihapus. Aku coba pindahkan ke flash disk. File itu tetap ada di folder utama. Bahkan setelah diformat, rekaman itu muncul kembali dengan durasi yang sedikit lebih panjang. Dan di bagian akhir yang tidak pernah kami rekam, terdengar suara pelan. Suara anak kecil, berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Tapi ada satu kata yang jelas. Namaku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mendaki gunung itu. Orang-orang di Taiwan punya cerita lama tentang roh anak-anak yang tersesat di hutan. Beberapa percaya mereka hanya ingin ditemani. Beberapa percaya mereka mencari keluarga baru. Dan beberapa mengatakan jika kau melihat mereka di rekaman, itu berarti mereka sudah memilihmu. Sampai hari ini, aku tidak pernah menghapus file itu lagi. Karena aku takut kalau dia tidak lagi ada di dalam video, maka itu berarti dia sudah berada di tempat lain. Dan setiap kali aku berjalan sendirian, aku selalu merasa ada langkah kecil, 3 langkah di belakangku. Tidak pernah mendekat, tidak pernah menjauh, hanya mengikuti.